Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Sukmana dari SMA Islam Terpadu Al-Ukhuwah Subang, juga sebagai mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213240216 yang insya Allah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'idu du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warzuqni fahman. Oke, anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? SMA IT Al-Ukhuwah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ustadz akan menanyakan kembali terkait dengan materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Masih. Coba Jaskia, masih ingat gak materi yang sebelumnya? Penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke. Kasih tepuk tangan dong bulan Jaskia. Ada yang tahu sekarang materi apa yang kita akan pelajari? Pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas dan zina. Oke, di sini ada bangku kosong. Kalila kemana ya? Sakit apa kira-kira? Panas. Sakit panas. Kalau Siva? Diare. Oh, oke. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sebelum pembahasan materi, alangkah baiknya kita nyanyi dulu ya. Ya. Bareng-bareng ya. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, mudah-mudahan nasionalisme kita dalam tubuh kita itu tumbuh kembali. Ya. Tadi sudah disepil ya mengenai tentang materi yang kita bahas pertemuan kali ini, yaitu kita melanjutkan atau menginjak materi tentang menghindari pergaulan bebas. Oke, sebelumnya kalian pernah melihat atau mendengar ataupun teman kalian yang pernah melakukan hamil di luar nikah? Ada ya, pernah mendengar, pernah melihat. Bagaimana itu? Sekolahnya gimana? Putus sekolah. Kasihan ya. Terus bagaimana lagi? Dicap orang tua. Ya, dikecewain orang tua. Cap jelek oleh masyarakat. Selanjutnya, langkah apa yang kalian lakukan apabila sudah mendengar, melihat kejadian yang tadi? Oke, dari Hasna coba menyampaikan.
Langkah dari Hasna gimana? Menjauhi pergaulan bebas. Ya. Seperti apa contohnya? Kayak masuk pesantren. Masuk pesantren. Oh. Oke, tepuk tangan buat Hasna ya. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina serta mampu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Adapun tujuan pembelajarannya dari 6 ini ada 2, yaitu kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Begitu juga membaca surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu 2 tujuan pembelajaran kita yang kita bahas hari ini. Oke. Pengertian zina. Ya. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang diharamkan dalam agama. Ya. Zina dibagi 2. Ada zina muhsan dan zina ghair muhsan. Oke. Alhamdulillah lah, pinter-pinter ya semuanya ya. Oke. Alangkah baiknya kita baca Al-Quran terlebih dahulu ya. Sama-sama ya. Kalau bisa berhadap-hadapan bisa? Ya? Ya, berhadap-hadapan. Atau yang bertiga nggak apa-apa, bertiga. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng yang pertama surat Al-Isra ayat 32, selanjutnya kita surat An-Nur ayat 2. Ya, kita bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sekarang surat An-Nur ayat 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah minal mu'minin. Ya. Baca, coba minta tolong Hasna untuk membacakan arti dari surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Surat Al-Isra ayat 32. Oke, terima kasih kepada Hasna yang telah membacakan. Selanjutnya membacakan arti dari surat An-Nur ayat 2. Deralah masing-masing dan keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang itu. Quran surat An-Nur ayat 3. Oke, terima kasih Abidah telah membacakan arti dari surat An-Nur ayat 2. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok 3 kelompok. Ustaz yang menentukan atau kalian? Oke. Ada 3 kelompok. Ada kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok listening. Kelompok audio di sini, kelompok listening di sini, kelompok visual di sini. Kan bisa dipahami? Nah, silakan berkumpul berhadapan-hadapan di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dibuat kelompoknya. Ada 3 amplop. Ini bukan webinar, ya.
Di dalamnya ada semacam kertas, ya. Mari dibagikan dulu ya. Jangan dulu dibuka. Ya. Nunggu aba-aba dari sini. Ya. Jadi tugas kalian yaitu mencocokkan mufradat dan mencocokkan tajwidnya. Di sana itu ada dua tugas mencocokkan tajwid dan mencocokkan mufradat. Ya, ayatnya yang tadi dibacakan, yang ada di depan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silakan dibuka. Ya. Ya, saling membantu kerjasama ya. Ada dua lembar kertas di masing-masing kelompok. Ya, nanti kalau kata Ustaz mulai, silakan ya. Kira-kira untuk pengerjaannya berapa menit? Cukup 2 menit? 3 menit? Berapa menit kita sepakati dulu? 5 menit? 10 menit? Kita ambil yang tengah ya, 10 aja ya? 10 aja. Oke, silakan kerjakan tugasnya mulai dari sekarang. Jangan lupa lihat juga ke depan ya, disesuaikan ayatnya. Siapa yang paling cepat dan akurat, tepat, nah itu pemenangnya. Kelompok mana yang sudah beres? Oh, kelompok ini. Coba kita cek bareng-bareng dulu ya. Dari mulai wala artinya taqrabu, az-zina, innahu, Sesungguhnya zina itu kana, perbuatan fahisha. keji. Benar? Selanjutnya minuna billah wal yaumil akhir minal mu'minin. Nah, kelompok ini ada yang kurang tepat? Semuanya? Ada berapa yang kurang tepat? Ada 2. Ini? Betul semua. Betul semua. Oke, yang kedua yaitu tajwidnya. Cek lagi ya. Oke. Ya. Mufradatnya wala. Oke, wala apa? Taqrabu. Az-zina. Ada ismun fasil. Fajlidu. Wala. Tu'minuna Matabi'i al-mu'minin. Matarid lisukun. Ada yang kurang tepat? Benar semuanya? Benar. Semuanya? Ya. Benar, Pak. Oke. Ya. Karena yang lebih duluan kelompok kinestetik, ya, maka yang pemenangnya adalah kelompok kinestetik, ya. Oke, terima kasih. Ini benar semuanya? Benar. Berapa orang? 5 orang. Makasih Ustaz. Ya. Oke, tadi sudah kita menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Nah, perlu kita ketahui kenapa Ustadz diberikan kelompok seperti ini, dijadikan 3 kelompok. Tujuannya adalah kita saling menghargai, karena di antara kita itu kemampuannya berbeda-beda. Paham? Kita saling memahami, menerima kekurangan teman kita sendiri. Paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas video ya. Video tentang materi yang kita pelajari, ya. Sulit, capek nih, istirahat dulu ya. Iya kan? Mereka didatangi Abi dari orang
Menjemputnya, jangan sampai syaitan kembali memperdaya kalian. Oke. Yang selanjutnya ada gambar. Jadi ada tugas buat kalian. Untuk kelompok audio tadi membahas menganalisis video, kelompok visual yaitu menganalisis gambar yang ada di depan, ada 2 gambar. Terus yang kelompok kinestetik yaitu membuat cerita, ya, terus nanti akan dipresentasikan di depan. Kelompok visual, kelompok kinestetik, ya, di sana ada petunjuk kerjanya. Silahkan mengerjakan LKPD-nya di sana. Kira-kira untuk mengerjakan tugas ini sepakatnya berapa menit? 30 menit cukup? Ya. Silakan. Perbuatan kalian sudah juga tercantum di surat Al-Quran surat terus jelasin. Waktunya sudah habis, berhenti. Selanjutnya akan dipresentasikan. Silakan kepada kelompok 1 auditori untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita melihat video yang tadi itu, kita tuh untuk hasil pendekatannya ya, kita tuh bisa lebih sadar dan menghindari perbuatan zina. Nah, kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kita juga kan tadi lihat ya di video tuh dikasih lihat ininya loh, apa sih hukumannya di akhirat nanti di neraka. Melalui video tersebut, kita tuh lebih sadar akan bahayanya perbuatan zina, sehingga kita dapat menghindari perbuatan zina tersebut. Kasih bagus dong buat kelompok 1. Masya Allah. Yaitu kelompok visual. Ya, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita mengamati ada di gambar ini. Jawabannya pergaulan bebas, menjauhkan kita dari agama, melupakan peraturan-peraturan yang sepatutnya, merusak silsilah keluarga. Oke, sekian jawaban yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya silakan kepada kelompok kinestetik untuk mempresentasikan. Jadi di sini kita mau mempresentasikan dan mempraktekkan yang tadi kita udah buat. Ini maaf sebelumnya, kalian berdua lagi apa ya? Lu gak lihat lagi pacaran? Apa lu? Udah terus saja kalau dosa kita yang sekali itu bisa dihapus dulu saja. Aku mau taubat di sana, aku mau mendekat-dekat lagi sama intinya seperti itu gambarannya aja. Jadi kalian tuh jangan mendekati zina ya, karena zina itu sebenarnya perbuatan yang sangat keji. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah menganalisis. Selanjutnya kita perlu ketahui bahwa selain daripada tadi ya dipraktekkan, dianalisis, juga kita mengetahui hukuman bagi para pezina. Hukuman menurut syariat, ada juga hukuman menurut KUHP. Kalau syariat biasanya di apa? Dicambuk. Zina itu tadi pernah disepil. Sebelumnya zina itu ada 2. Hukuman bagi pezina itu ada 2. Zina apa? Zina muhson, zina ghairu muhson. Kalau zina muhson apa hukumannya? Dirajam sampai meninggal, sampai wafat. Ya. Kalau yang belum menikah apa? Diasikan, dicambuk berapa kali? Mi'ata jaldah ya, 100 kali cambukan. Terus juga menurut KUHP ya, dalam pasal 284 pelaku perbuatan zina itu akan dihukum berapa tahun? 9 tahun. Waspadalah. Ya.
Begitu juga nanti hukuman di akhirat. Tadi sudah kita menyaksikan video yang sebelumnya ya, tentang bagi para pezina hukumannya di akhirat itu di neraka. Hukumnya sudah jelas, haram, berdosa dan menghancurkan. Ya. Zina merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam, juga berdosa menyebabkan murka Allah dan merusak hubungan dengannya. Menghancurkan, zina juga merusak kehidupan individu dan keluarga. Tadi juga merusak keturunan. Ya. Ada juga dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina ini, dari kesehatan, mental, dan kepercayaan diri. Menurut kalian, sampai mana pemahaman kalian tentang materi ini? Oke, Yaswa. Menjaga diri dari pergaulan bebas. Oke. Dampak dari pergaulan bebas itu bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ya. Jadi maka dari itu jagalah diri kita dari segala sesuatu yang bisa berdampak buruk bagi diri kita dan bagi orang lain. Ya, kebaikan terus diulangi, keburukan dievaluasi. Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita tadi di awal dengan doa, kita akhiri dengan doa.